Cerita kita diawali dengan latar kamar hotel, yang di situ terdapat pasangan suami istri, masih remaja yang sedang mencoba sebuah obat atau pil keluaran terbaru bernama Synchronic, yang setelah keduanya menenggak pil tersebut, si suami lantas pergi ke lantai atas menggunakan lift. Sementara si istri tetap berada di dalam kamar. Yang tak lama berselang, muncullah fenomena aneh, saat kamarnya tiba-tiba berubah menjadi seperti hutan, dan muncul seorang kakek, disusul dengan seorang ular yang mematuk kakinya, dan persis seperti istrinya, si suami pun mengalami hal serupa saat lift perlahan memudar dan memperlihatkan gurun pasir yang luas dan tiba-tiba dan inilah Synchronic. Kisah akan berfokus pada seorang paramedis bernama Steph yang terlihat sedang bekerja bersama dengan rekan kerjanya bernama Dennis. Mereka baru saja mendapat panggilan darurat untuk datang ke sebuah tempat kejadian perkara, yang di situ terdapat seorang pria terluka akibat tertusuk pedang kuno, dan anaknya yang diduga mengalami overdosis heroin, serta terdapat beberapa bungkus pil Synchronic, persis seperti yang dikonsumsi oleh pasangan suami istri di awal tadi. How's it going in there, man? You do this? How's it going in there, Steve? Dugaan awal, pil tersebut diyakinkan ini sebagai narkoba jenis baru yang dapat menyebabkan penggunanya mengalami halusinasi tingkat tinggi. Namun yang aneh adalah selain menemukan pedang kuno tadi, ada juga koin Perancis yang sama kunonya dengan pedang tersebut. Sehingga ini menjadi tanda tanya besar tentang apa hubungan antara pil tersebut dengan barang-barang kuno ini. Dan ya, Steph tak sengaja tertusuk suntikan heroin yang digunakan oleh si anak, yang karena takut tertular penyakit, ia pun memeriksakan diri ke dokter, dan akan diketahui hasilnya setelah dilakukan cek laboratorium. Sejenak, kita tinggalkan dulu urusan obat keluaran terbaru ini, dan beralih ke kehidupan rekan kerja Steph yaitu Dennis. Diketahui jika Dennis ini sudah berumah tangga dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama ada Brianna, yang sudah berusia 18 tahun. Dan satu lagi, masih balita. Hubungan antara Dennis dan sang istri sudah lama bermasalah. Sudah pisah ranjang tapi belum sampai ke tahap cerai. Dan hampir setiap hari, si Dennis ini terus aja mengeluh tentang rumah tangganya kepada Stephen. Hal inilah yang membuat Brianna ikut menjauhi Dennis ayahnya. Sehingga terkadang Dennis sering merasa iri terhadap kehidupan Steph yang meskipun masih lajang di usia yang sudah matang ini, hidupnya seolah lebih tenang dan tidak hariwang dibandingkan dengan seorang pria yang sudah berumah tangga seperti dirinya. Yo, B. Hey, what up? Tak hanya itu, Dennis juga sering merasa iri terhadap Steph, yang justru lebih dianggap seperti seorang ayah oleh Brianna, putri sulungnya, di mana Brianna sendiri punya kebiasaan duduk di atas batu dengan tulisan Always dengan double L, yang artinya selalu. Entah siapa yang membuatnya, Brianna katanya sering merasa nyaman dan damai ketika duduk di atas tunggul kuras ini. Oh, excuse me for 1 second. Bob? Keesokannya, Steph dan Dennis terlihat mendapat panggilan ke sebuah TKP yang menjadi lokasi ditemukannya seseorang yang hangus terbakar, di mana mereka menemukan sebuah gagang pantau atau gagang pintu kuno yang bukan berasal dari daerah ini. Dan yang menarik adalah ditemukan sebungkus pil Synchronic, persis seperti yang ada di TKP sebelumnya. Sore harinya, Steph pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes MA, yang hasil diagnosanya benar-benar sangat mengejutkan. Karena ternyata Steph menderita tumor otak besar. Ada satu bagian otak bernama kelenjar pineal, yang merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur. Dan menurut rumor yang beredar, kelenjar pineal itu jugalah yang berfungsi sebagai mata ketiga manusia, alias dapat menangkap frekuensi tinggi dan mengalami fenomena penglihatan batin. Semacam indigo mungkinlah. Nah, yang menarik adalah di usia Steph yang bisa dibilang lebih dari dewasa, kelenjar pinealnya nyatanya masih dalam kondisi seperti remaja, yang artinya masih segar, masih lunak, tidak mengeras, dan masih bagus. Hal itu terjadi jadi akibat adanya tumor yang tumbuh di otaknya, yang karena kelenjar pinealnya menutupi tumor tersebut, membuat dokter tak bisa melakukan operasi pembedahan, yang dengan kata lain, hanya tinggal menunggu waktu beberapa minggu saja sampai Steph menemui ajalnya. But yours is at the top, here like a soda cap. Tak ingin beraksi lebay dan melebih-lebihkan tentang penyakit yang dideritanya, Steph memilih untuk diam dan tak menceritakan kepada siapapun, termasuk Dennis, dan seolah semuanya baik-baik saja.
Justru mereka berdua malah mendapat panggilan. Sebuah TKP yang merupakan hotel, tempat pasangan suami istri menginap. Yang ternyata adalah pasutri yang kita lihat di adegan awal tadi. Steph dan kawan-kawan menemukan si suami tawas tepat di lorong lift, yang entah bagaimana caranya dia bisa berada di sana. Sementara si istri mengalami paralis alias kaku alias lumpuh akibat gigitan ular berbisa yang dari bekas gigitannya. Ahli menduga jika wanita ini digigit oleh ular jenis ular delik bernama punggung berlian timur. Yang jenis ular tersebut faktanya mustahil ada di wilayah ini. Apalagi sampai sengaja naik lift hotel untuk menggigit istri orang lain. Terkecuali memang ularnya adalah jenis ular perebut. Istri orang mungkin bisa jadi. Nah, yang semakin membuat Steph dan Dennis penasaran adalah terdapat bungkus pil sinkronik. Persis seperti di TKP-TKP sebelumnya. Sehingga ini menjadi tanda tanya besar tentang apa sih pil sinkronik itu? Bagaimana sih efeknya? Kok bisa sampai? Apa sih? Gimana sih, sahabat? Ketika Steph dan Dennis sedang berada di bar, Dennis beberapa kali melihat Steph minum obat penenang dan mengira jika Steph kecanduan obat-obatan. Tanpa tahu jika hal itu, Steph lakukan adalah untuk menenangkan pikirannya dari penyakit tumor otak yang dideritanya. Hey. Tak lama, mereka pun mendapat panggilan darurat dari sebuah kos-kosan remaja yang di situ mereka menemukan dua remaja hampir tak sadarkan diri akibat pil sinkronik yang mereka konsumsi. Yang alangkah terkejutnya Steph dan Dennis saat baru menyadari jika kedua remaja ini adalah teman sekelasnya, Brianna, yang diketahui menghilang entah kemana. Terakhir si teman melihatnya, Brianna sedang duduk di salah satu kursi yang ada di sana. Sehingga semakin geram dan penasaranlah Steph terhadap apa sih pil sinkronik itu. Kasihan melihat teman sendiri yang menjadi korbannya, Steph pun nekat mencari tahu dari mana asal-usul pil tersebut. Hingga membawanya ke sebuah toko vape. Tempat pil sinkroniknya dijual. Alih-alih akan memborong semua pilnya, si penjaga mengatakan jika hanya tinggal 7 bungkus saja yang tersisa. Dan katanya sudah tidak diproduksi lagi. Yang ketika Stephen akan pergi, muncullah seorang pria yang menawar harga 3 kali lipat untuk pil tersebut. Namun Steph menolaknya dengan alasan tidak ingin ada korban jiwa lagi. Singkat cerita, malam pun tiba ketika Steph sedang istirahat. Ia terbangun oleh suara yang berasal dari ruangan tamu. Yang ketika diperiksa, ternyata ada pria tadi siang yang sempat menawar pil sinkroniknya. Dia bernama Dr. Kermani, orang yang membuat pil sinkronik ini. Dari penjelasannya akhirnya diketahui jika bahan utama pembuatan pil tersebut adalah bunga merah langka yang tumbuh di daerah terpencil di gurun California. Alih-alih ciptakan obat dengan efek menyerupai narkoba dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan para pecandu narkoba. Nyatanya pil sinkron memicu kelenjar pineal manusia untuk mengalami suatu fenomena atau anomali tak biasa, layaknya pergi ke masa lalu, yang jika Anda menganggap apa yang dialami pasutri di awal hanyalah halusinasi semata, Anda salah, karena yang mereka alami adalah nyata. Senyata bau kentut Anda sehabis makan hui atau telur rebus. Itulah alasan kenapa Dr. Hermani jauh-jauh datang ke sini dari Tasikmalaya, adalah untuk menarik semua obatnya, karena setelah diteliti lebih lanjut, pil tersebut berfungsi sebagai perantara untuk membawa penggunanya ke dalam fenomena yang disebut sebagai perjalanan waktu, alias time travel. Nah, karena pil sinkronik ini berkaitan dengan kelenjar pineal, maka efek yang ditimbulkan pada remaja dan dewasa tentu memiliki perbedaan besar. Orang dewasa yang usianya berkisar antara 26 banding 45 tahun. Efek perjalanan waktu yang mereka alami seperti samar-samar. Artinya tidak senyata yang dialami oleh para remaja akibat kelenjar pineal mereka yang sudah keras. Berbeda halnya dengan seseorang yang usianya antara 12 sampai 25 tahun, alias remaja yang memiliki kelenjar pineal yang masih lunak. Maka, efek perjalanan waktunya benar-benar terasa sangat nyata. Bahkan bisa sampai terjebak di masa lalu, persis seperti yang dialami oleh Brianna saat ini. Agar Dr. Kermani segera pergi dari rumahnya, Steph pun mengatakan jika semua pil sinkroniknya sudah ia buang ke dalam toilet. Yang alhasil, Dr. Kermani pun bisa pulang dengan tenang tanpa harus khawatir akan ada jatuh korban jiwa lagi. Masih dengan alasan yang sama itu simpati. Simpati terhadap Dennis yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Simpati terhadap nasi Brianna yang sudah dianggap sebagai ponakan sendiri. Steph nekat mencoba mengkonsumsi satu dari 7 pil sinkronik yang
yang sebenarnya belum dia buang. Dengan tujuan untuk membawa kembali Brianna pulang, yang beberapa saat setelah pilnya ditelan tiba-tiba. Ya Steph, akhirnya bisa merasakan sendiri sensasi berada di tempat lain. Lebih tepatnya, sebuah rawa dengan seekor buaya yang siap menerkamnya. Namun yang paling bahaya adalah, ada seorang pria dengan senjata tajam yang bermaksud untuk menyerangnya. Tetapi, sesaat, Steph menganggap fenomena barusan hanyalah halusinasi semata. Namun dari celananya yang basah, dan bekas sabetan pedang yang ada di lantai, sudah bisa dipastikan. Steph akhirnya yakin, jika fenomena barusan 100% benar-benar terjadi dialaminya. Yang alhasil, berdasarkan jam digital rumahnya, dan angka jam saat dirinya berangkat, akhirnya berhasil menemukan aturan penting bahwa pil sinkronik ini hanya bisa membawa penggunanya selama kurang lebih 7 menit ke masa lalu. Setelah memahami aturan mengenai durasi efek dari pil ini, kini saatnya Steph mencari tahu lokasi geografis masa lalu. Apakah lokasinya akan sama atau tidak jika dia berpindah tempat dari sofa ke depan meja, yang sambil direkam untuk sebagai barang bukti. Steph pun langsung meminum pilnya dan ya Steph pun berada di zaman es, tepat saat terjadinya badai salju, sehingga selama 7 menit berada di sini. Steph mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh yang drastis, atau nama lainnya yaitu ketirisan alias kedinginan. Sehingga ketika kembali ke rumah, Steph buru-buru berendam di dalam air hangat untuk memulihkan suhu tubuhnya kembali normal. Iya. Akhirnya didapatkanlah kesimpulan tentang lokasi masa lalu yang barang siapa meminum pil ini di tempat yang berbeda, bahkan hanya untuk selisih beberapa meter saja, maka lokasi masa lalu yang dialami pun akan berbeda juga. Dan kini saatnya Steph akan berdiri di tempat yang sama, dengan beberapa perlengkapan yang sudah matang. Untuk diketahui, apakah jika dirinya minum pil di tempat yang sama, akan pergi ke lokasi yang sama juga. Dan ya, percobaan ini pun berhasil. Ketika Steph pergi ke lokasi yang sama dengan yang tadi, yaitu zaman es dengan badai bersalju. Yang kali ini muncullah seseorang yang kemungkinan besar adalah manusia purba zaman es, yang ikut si dulu, alias menghangatkan badannya di dekat api unggun yang sudah Steph buat. Setelah memahami aturan tentang waktu dan lokasi, kini Steph akan melakukan percobaan untuk mengetahui apakah dirinya bisa membawa orang lain bersamanya, hanya dengan berada di dekatnya sambil bersentuhan. Di mana Steph menggunakan anjing peliharaannya sendiri dalam percobaan ini, dan ya, anjing peliharaan Steph pun ikut terbawa ke masa lalu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang siapa bersentuhan dengan seorang pengguna pil sinkronik, maka makhluk hidup atau benda mati yang ada di sekitar, atau yang bersentuhan langsung dengan si pengguna, akan ikut terbawa dan merasakan efek perjalanan waktu. Namun merasa salahnya sekarang adalah, Steph berada di rumah salah satu warga dari tahun 1800-an, sehingga ia dan anjingnya harus segera keluar sebelum si pemilik rumah ngamuk dan melukainya menggunakan pisau. Saat berada di luar, Steph pun menjadi fokus perhatian semua warga sekitar, yang heran dengan penampilan Steph yang berbeda dari mereka. Yang setelah 7 menit berlalu, Steph nyatanya tak kunjung kembali ke tempat asal, hingga didapatkan kesimpulan atau aturan lain tentang perjalanan waktu ini, bahwa apabila si pengguna tidak berada di tempat yang sama ketika dia pergi, maka orang itu tidak akan bisa pulang kembali ke tempat asalnya, dan kemungkinan besar, itulah penyebab menghilangnya si Brianna. Karena mungkin ia tak tahu tentang teori atau aturan dari pil ini. Dengan sangat terpaksa, Steph harus menunggu malam hari sampai si pemilik rumah tertidur lelap. Yang sebelum masuk, Stephen meminum pil tersebut untuk sebagai tiket pulang. Yang setibanya di dalam, dan waktu hampir mendekati 7 menit, muncullah si pemilik rumah yang kembali mencoba mengusir dan menyerangnya. Yang tepat pada saat waktunya habis, si anjing pun malah pergi menjauhinya, sehingga Steph harus merelakan anjing kesayangannya tertinggal dan tak bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Daripada menjemput anjingnya dan menghabiskan pin yang hanya tersisa 3 lagi, Steph memilih untuk menjemput Brianna dengan cara meminum pilnya di tempat terakhir kali Brianna terlihat, yaitu di kos-kosan temannya yang sekarang menjadi TKP. Yang kali ini STEVE pergi masa lalu di zaman entah tahun berapa,
Ia pun jatuh dari atas pohon dan mendapati beberapa orang sedang menyembah berhala, di mana mereka menganggap jika Steve adalah seseorang yang dikirim oleh dewa api untuk dijadikan sang penyelamat. Sehingga ketika Steve menyadari dirinya akan ditahan di tempat ini, ia pun buru-buru kembali ke atas pohon. Tak lama muncullah teman Brianna yang punya kosan ini, mengatakan jika Brianna memang sempat terlihat duduk di kursi ini, tapi bukan menghilang di tempat ini. Tersisa 2 pil terakhir yang harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Steve yang belum tahu di mana Brianna menanggap pil itu pun memilih untuk keluar dan menemui Dennis, ayahnya yang di sini. Steve akhirnya jujur jika dirinya menderita tumor otak dan hidupnya mungkin tak akan lama lagi. But then I found out I was dying. Pada titik ini, Dennis nampaknya harus banyak-banyak bersyukur. Karena sesuatu yang terlihat bagus belum tentu baik. Kelihatannya saja Steve seolah yang single and very happy. Padahal setiap malam dia tidur dengan suasana sepi, makan sendiri, sempat tidak ada yang mencuci. Dan yang paling terberat adalah tumor otak yang membuatnya terancam mati. Sadar jika dirinya tak punya banyak waktu lagi, Steve pun menceritakan tentang pil sinkroniknya dan memperlihatkan rekaman video saat dirinya sedang melakukan percobaan yang di situ. Keduanya pun teringat dengan batu atau tunggul kuras yang sering Brianna duduki, yaitu batu dengan tulisan Always yang ada di taman. Sehingga keduanya pun segera meluncur ke sana untuk menjemput Brianna yang ada di masa lalu. Sambil mengobrol, Steve pun langsung meminum 1 dari 2 pil terakhirnya dan mendapati dirinya berada di medan perang. Tepat saat terjadinya Perang Dunia Pertama di tahun 1914, yang karena banyak tembakan dan peluru berseliuran, Steve pun lari dan bersembunyi di bawah lubang perlindungan sambil teriak-teriak memanggil nama Brianna. Dan akhirnya Brian pun berhasil ditemukan dan berhasil bertahan hidup setelah pura-pura mati di antara tumpukan mayat prajurit, di mana Steve langsung menyuruhnya untuk meminum pil sinkronik dan kembali ke atas batu. Tepat saat waktu mendekati hampir 7 menit. Di detik-detik terakhir mereka akan kembali. Selalu saja ada masalah yang tak diduga-duga kedatangannya, yaitu kemunculan seorang tentara yang mengacungkan senjata api, sehingga alih-alih untuk tetap bersentuhan satu sama lain, Steve terpaksa melepaskan tangannya dari Brianna dan mencoba untuk membujuk si tentara agar tidak menembaki mereka berdua. Yang ketika si tentara berjalan mendekat, ia tak sengaja menginjak ranjau darat sehingga sungguh malang nasib Steve yang sudah mah bujangan. Kena tumor belum nikah, belum merasakan lesatnya malam pertama, kini harus terjebak di masa lalu. Tanpa ada peluang untuk bisa kembali ke tempat asal, kecuali memang Dr. Hermione memproduksi kembali pil sinkroniknya, sehingga apalah dayaku. Steve hanya bisa pasrah, sambil duduk di atas batu yang biasa Brianna duduki. Brianna pun berhasil kembali pada Dennis, ayahnya, dan tulisan Always yang tertera pada batu itu adalah tulisan yang dibuat oleh Steve, yang entah bagaimana nasib dia. Selanjutnya, Dennis sempat bersalaman dengan Steve sebelum ia lenyap seutuhnya. Tamat. Ending yang cukup membagongkan.